Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam ini kita berkesempatan untuk duduk di masjid untuk membahas sebuah bahasan tentang kitabullah, tentang Al-Qur'an, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara judul yang saya pilih ketika dikabarkan ini hari saya bisa mengisi, maka saya pilih judul Asharibul Qur'an fi Da'wati ila Tauhid Ilahiyah, yaitu bagaimana Al-Quran ketika menjelaskan kepada manusia, mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu bertauhid kepada Allah pasti semua kita tahu masalah tauhid. Pasti kita insyaAllah ketika disebutkan masalah tauhid merasa dirinya sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid adalah perkara apa? Yang paling dasar dari rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Dibangun Islam di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat alla ilaha illallah. Di antara 2 kalimat syahadat, yang pertama apa? Masalah tauhid. Tapi yang masalah, apakah yang kita ketahui tentang tauhid ini betul-betul tauhid yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau ternyata belum? Sebagian orang ketika ditanya masalah tauhid, bahkan para cendekiawan, kalau ditanya masalah tauhid, orang-orang yang terkadang mempelajari Islam, ketika ditanya masalah tauhid apa? Ya, tauhid mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta. Seperti itu. Sebagian dari mereka mengatakan yang memberikan rezeki Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah, tidak ada kejadian manfaat dan madarat kecuali datangnya dari Allah. Kemudian apakah cuma itu tauhid? Sebagian dari orang memaknai tauhid cuma seperti itu sudah. Yang namanya tauhid, yang mengakui bahwasannya Allah pencipta, selesai. Nah, ketika seorang mengakui dengan makna tauhid yang tadi kita sebutkan, apa mereka disebut muslimin atau bukan? Kalau ternyata ada lebih dari makna tauhid, apa makna tauhid yang Allah mau? Apa yang Rasulullah SAW dakwahkan 13 tahun di Makkah mengenai tauhid? Apa Rasulullah SAW masuk dari gang ke gang, masuk dari rumah ke rumah, kemudian diganggu, diuji, bahkan diuji hartanya, diuji keluarganya, dimusuhi keluarganya, dimusuhi teman-temannya, dimusuhi kaumnya, cuman ngejelasin ke orang kafir yang nyiptain Allah, yang nyiptain mereka Allah? Ternyata kalau kita lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, orang kafir Quraisy sama definisi tauhidnya sama yang tadi kita sebutkan. Pengertian tauhid mereka apa? Mereka ngaku kalau Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, kalau engkau tanya kepada orang kafir Quraisy, siapa yang ciptakan langit dan bumi, maka mereka berkata Allah Subhanahu wa taala.
Artinya definisi atau pengertian tauhid yang tadi sama dengan pengertian tauhidnya orang kafir Quraisy. Lalu apa? Apakah ada makna lebih dari tauhid? Apa yang dimaksud tauhid? Nah, ini yang kita ingin bahas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan para rasul, mengirimkan para utusan, menurunkan Al-Qur'an, menciptakan kita, ternyata bukan cuma mengaku kalau Allah Subhanahu wa taala pencipta. Kalau itu semua orang tahu. Karena akal yang Allah ciptakan, akal manusia yang Allah ciptakan disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui adanya pencipta. Enggak bisa enggak mungkin. Enggak mungkin terjadi tanpa pencipta. Kalau sudah mengaku ada pencipta, tinggal mengenal apa enggak. Orang kafir Quraisy kenal, tahu Allah. Dia bilang yang ciptakan Tuhan yang satu di langit, lalu kita menyembah bersama dia 360 yang di bumi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata apa? Kami tidak menyembah mereka, ini yang di bumi ini, patung-patung ini, yang mereka anggap orang-orang saleh yang meninggal, illa kecuali liyuqarrib, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh ketika dilarang menyembah Lat, Uzza, Manat, orang-orang saleh yang meninggal di kaum Nuh, mereka berkata apa? Kami enggak nyembah mereka dalam asas mengakui mereka yang menciptakan langit dan bumi. Bukan. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala, dia tahu. Ada penciptanya. Tapi kami menyembah mereka apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengaku Allah yang ciptakan, namun ketika menyembah, mereka menyembah Allah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan kali ini itu yang ingin kita bahas. Ternyata Al-Quran datang mengajak manusia dengan berbagai cara, uslub. Dalam bahasa Arabnya uslub asalib. Asalib metode, cara untuk mengajak manusia beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak cukup mengaku Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya tapi enggak beribadah kepada Allah. Apa disebut muslim? Enggak disebut muslim. Sama sekali enggak disebut sebagai orang Islam, karena la ya'budullah, karena dia tidak beribadah hanya kepada Allah. Kalau ngaku Allah penciptanya, wajib beribadahnya hanya kepada Allah. Bertauhid juga dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tanawwa'at, Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah mengatakan setelah menjelaskan perkara tauhid, tadi saya singkat itu perkara tauhid itu, dia menjelaskan wa qad tanawwa'at asalibul Quran fi ad-da'wati ila tauhidil ilahiyyah. Sungguh telah bermacam-macam metode Al-Quran ketika menyeru manusia ini ila tauhid ilahiyah, kepada tauhid menyembah Allah. Jadi bukan cuma mengaku Allah Tuhannya, enggak sebatas itu, tapi menyeru mereka sembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW diganggu, makanya Rasulullah SAW mendapatkan ujian ketika Rasulullah SAW memahamkan makna menyembah Allah, apa? Makna bertauhid kepada Allah bukan cuma ngaku Allah pencipta, tapi sembah-sembahannya semuanya wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ketika membahas masalah ini di dalam kitab ini, sebelum beliau masuk ke dalam bab ini, beliau menjelaskan apa itu ibadah. Kalau sekarang kita mau bahas Allah menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, apa itu ibadah? Apa yang dinamakan sebagai ibadah? Apakah ibadah itu terbatas salat, zakat, puasa, haji, atau umrah? Ini yang diketahui oleh muslim. Apakah ibadah hanya terbatas sujud, rukuk? Ternyata ibadah luas. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yadhlah min qawlin aw fi'lin. Min qawlin aw fi'lin. Ismun jami' lima likulli ma yuhibbuhu Allah min qawlin aw fi'lin. Semua nama, semua bentuk dari perkataan atau perbuatan yuhibbuhu Allah wa yadhlah, yang Allah cinta dan Allah ridhai, baik itu perkataan dan qaulin atau fi'lin, atau perbuatan zahir, yang zahir ataupun yang batin. Apa maksudnya?
Ternyata ibadah ini enggak cuma yang kita fahami bahwasanya sujud, ruku, apalagi ibadah yang kita tahu. Puasa, enggak. Ternyata ibadah ini luas. Setiap keyakinan, dan mulai dari keyakinan hatinya. Kullu qaulin, perkataan itu bisa perkataan lisan, zahir atau batin, perkataan dalam hati. Ketika seorang meyakini bahwasannya Allah Tuhannya, ini perkataan hati, keyakinan, rasa takut, rasa harap, rasa benci, tawakal, apalagi keyakinan hati. Rasa apa? Rasa bergantung. Ini adanya di hati, bukan zahir. Gak mungkin timbul tanpa adanya keyakinan di hati. Ketika seorang takut, hanya takut kepada Allah, munculnya dari mana? Hati. Adapun bentuk dari rasa takutnya ketika terlihat, itu asar, bekasnya. Tapi adanya di mana? Di hati. Keyakinan di mana? Di hati. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu hahuna. Iman itu apa? Di sini. Padahal sholat juga bentuk keimanan, zakat juga bentuk keimanan, haji juga bentuk keimanan. Namun ternyata ibadah ini luas. Ada ibadahnya hati. Ternyata setiap keyakinan kita dalam hati, apa yang kita yakini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang beramal amalan saleh yang secara zahirnya amalan kaum muslimin, namun Allah enggak terima ibadahnya. Seperti siapa? Orang-orang munafik. Yang terjadi di dalam zahirnya berbeda yang terjadi dalam batinnya. Artinya ketika dia batinnya tidak bertauhid, mentauhidkan Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Maka ibadah ini luas, ismun jami', setiap nama, baik itu perkataan, keyakinan dalam hati, atau perbuatan lisan ketika berkata-kata, atau dalam perbuatan apa? Beribadah, sholat, zakat dan lain sebagainya yang Allah cintai. Nah ini banyak. Contohnya Rasulullah SAW sabda apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kita di pandangan saudara kita apa? Sedekah. Ternyata ibadah, bukan? Ibadah. Ternyata birrul walidain ibadah. Enggak ada di rukun Islam. Ada di rukun Islam birrul walidain? Enggak ada. Ternyata apa? Ihsan, perkataan yang baik, qaulul haq, berkata yang hak, ibadah. Maka Syekh rahimahullah setelah memberikan definisi seperti itu, menyebutkan di sini banyak macam-macam ibadah, menyebutkan banyak macam-macam dari ibadah, mulai dari salat, zakat, puasa, berkata jujur, keyakinan hati, rasa takut. Ketika seorang menyembah Allah, gak mungkin tanpa rasa takut. Takut akan kekuasaan Allah, takut akan hukuman Allah. Ini ibadah. Seperti seorang juga punya rasa harap. Bukankah Allah benci orang yang putus harapan? Allah suruh seorang untuk berharap. Seperti doa. Ternyata doa ini ibadah. Mungkin sebagian orang menyangka doa itu cuma kebutuhan hajatnya kita. Ketika kita berhajat, kita berdoa. Ketika kita tidak berhajat, kita tidak berdoa. Nah, ternyata doa ibadah. Banyak ayat yang Allah tuntut seorang hamba untuk senantiasa doa kepada Allah. Maka kata ulama apa? Doa ini ada dua. Ada doa hajat, masalah, minta yang kita mau. Ada doa yang ibadah, yang memang kebutuhan kita setiap hari harus doa. Enggak berarti kalau orang sudah punya kecukupan hari ini terus dia tidak berdoa. Dia wajib berdoa dilindungi dari azab kubur, dia wajib berdoa untuk diberi hidayah, dia wajib berdoa agar dia apa? Dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Doa pun ibadah. Artinya ibadah ini apa? Luas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada judul yang kita akan bahas di malam hari ini, yaitu metode Al-Quran, cara Al-Quran untuk menerangkan kepada manusia agar ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara Al-Quran yang pertama adalah amruhu subhanahu bi'ibadatihi wa tarki ibadati ma siwah. Di antara cara Al-Quran menyuruh seorang buat beribadah hanya kepada Allah, yaitu dengan cara langsung. Pertama, Allah berfirman langsung, diperintahkan buat beribadah hanya kepada Allah, kemudian meninggalkan seluruh ibadah kepada selain Allah. Contohnya adalah dalam surat Shad ayat ke-5. Allah katakan wa'budullah
wa la tusyriku bihi syai'a. Jelas-jelasan. Tidak lagi Allah pakai permisalan. Di cara yang ini Allah enggak pakai permisalan sama sekali. Jelas. Seorang yang memahami bahasa Arab atau orang yang membaca terjemahan dari bahasa Arab ini tidak perlu tafsir lagi. Jelas, terang benderang. Allah katakan wa'budullah, sembah Allah. Jelas. Enggak perlu tafsir yang lain. Allah bilang apa? Sembah Allah, perintah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang memberikan kalian rezeki. Rabb itu artinya apa? Menciptakan kalian, memberikan kalian rezeki dan mengatur kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Jelas. Bukan permisalan. Ayat ini bukan ayat permisalan. Jelas Allah bilang ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budullah, perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah juga ayat ke-22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan jadikan bagi kalian, atau fala taj'alu lillah, jangan jadikan bagi Allah andada, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dan kalian apa? Mengetahuinya. Enggak boleh jadikan tandingan. Jelas. Enggak boleh dijadikan tandingan. Yang kedua, metode atau cara Al-Quran ketika memerintahkan, atau cara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ketika memerintahkan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhbaruhu subhanahu annahu khalaqal khalqa li'ibadatihi. Cara kedua, Allah kasih kita kabar bahwasannya tujuan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk disembah. Kalau yang pertama tadi jelas-jelasan suruh nyembah Allah, u'budullah. Kalau yang kedua sekarang Allah kasih tahu, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan alam semesta, tujuannya apa? Beribadah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di sini bukan perintah langsung, tapi Allah kabarkan tujuan kita diciptakan apa? Ibadah. Allah kasih alasan. Ini cara kedua. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga, wa minha, di antara cara atau metode Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu ikhbaruhu annahu arsala jami'ar rusul bid-da'wati ila ibadatihi wan nahyi an ibadati ma siwa. Allah kabarkan kita bahwasannya Allah mengirim seluruh para rasul untuk berdakwah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan melarang beribadah kepada selain Allah. Ini cara ketiga. Kalau tadi kedua, Allah kabarkan alasan kita diciptakan. Yang ketiga, Allah kabarkan alasan Nabi dikirim. Ngapain nih Allah turunkan Nabi? Ngapain nih Allah turunkan Rasul? Apa cuman buat nerangin Allah itu ada? Lah, bukan cuman itu. Allah mau nerangin bahwasannya wajib ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dalam surat Az-Zariyat juga, atau di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengirimkan di setiap umat rasulah, seorang utusan, apapun bentuknya. Taghut itu kata ulama dalam menafsirkan taghut, kullu ma'budin, setiap yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti. Jadi kalau dia bicara atau dia melakukan sesuatu diikuti oleh pengikutnya melebihi mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Terkadang
dia memerintahkan kepada perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, diikuti. Kata ulama, dengan secara tidak langsung dia jadikan ini taghut. Ridho atau tidak ridho orangnya, dia sembah orang ini. Kenapa? Karena ketika dia mengikutinya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'budin, setiap yang disembah, au matbu'in, atau diikuti, au muta', atau yang didengar suaranya, yang didengar nasihatnya, yang didengar arahannya. Ketika arahannya berbeda dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dengan sukarela dan rasa cinta serta rasa taat ikuti, maka seolah-olah apa? Secara tidak langsung, sadar atau sadar, kita telah apa? Menjadikan dia taghut, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang keempat, wa minha al-istidlal ala tauhid ilahiyah biinfiradihi birrububiyah wal khalqi wat tadbir. Terkadang di dalam Al-Quran Allah enggak menyuruh kita langsung beribadah, tapi Allah singgung. Allah katakan, Allah singgung tentang ciptaan-ciptaannya. Allah singgung, bukankah Allah yang ciptakan ini? Bukankah Allah yang ciptakan itu? Bukankah ini ada karena Allah? Siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Tujuannya apa? Kalau kalian tahu yang ciptakan Allah, kenapa beribadah kepada selain Allah? Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 yang sempat tadi kita sebutkan juga, ya ayuhan nas, wahai sebagian manusia atau wahai seluruh manusia, u'budullah, sembahlah, au u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kalian mesti sembah Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, karena Allah yang ciptakan kalian. Allah singgung. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-37 berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Kata Allah, jangan sujud kepada syams, kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, wasjudu lillah, sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzi khalaqahunna, karena Allah yang ciptakan. Allah singgung. Jadi terkadang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, banyak kalau kita baca Al-Quran, bukankah Allah yang ciptakan langit, bukankah Allah yang ciptakan bumi, bukankah Allah yang menciptakan bintang, Allah jadikan bintang hiasan di langit, dan lain sebagainya. Allah ciptakan banyak dari binatang-binatang, terkadang yang disebutkan binatang ternak oleh Allah Subhanahu wa taala buat ngambil ibrah. Tujuannya apa? Kalau kalian tahu Allah ciptakan ini, maka sembahnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di ayat yang lain, bicara yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-17, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Kata Allah, apakah yang menciptakan sama haknya dengan yang tidak menciptakan? Ini Allah singgung. Allah enggak bilang suruh sembah langsung, tapi Allah singgung. Kata Allah, apakah sama Allah yang menciptakan haknya dengan makhluk yang enggak menciptakan? Kalau kita punya tawakal, punya rasa harap, punya rasa bergantung kepada selain Allah, yang menandingi bergantungnya kita kepada Allah, Allah tanya, apa sama, apa pantas mereka dapatkan hal itu? Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hal yang sama, serupa, apalagi kalau lebih. Apalagi kalau lebih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah atau surat Al-Imran, wa minan nas, kata Allah, dan dari sebagian manusia, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, dan dari sebagian manusia ada yang menjadikan Allah tandingan-tandingan, selain Allah dijadikan tandingan. Terus Allah katakan, yuhibbunahum, mereka cinta, mereka suka kepada tandingan-tandingan tersebut. Yuhibbunahum kahubbillah, sama kayak cinta sama Allah. Ini Allah lagi tuntut. Kata Allah, apa pantas Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang mengatur, Allah yang berikan dia nafas, Allah yang berikan dia penglihatan, Allah yang berikan dia rezeki, Allah yang berikan dia kehidupan, terus dia mencintai selain Allah, entah itu hartanya, entah itu anaknya, entah itu keluarganya, atau sesembahannya,
sama rasa cintanya sama Allah. Kata Allah, apa pantas nih? Jadi antara apa? Metode Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu mengabarkan bahwasannya Allah sendiri, gak pakai bantuan orang, yang menciptakan ini dan itu. Tujuannya apa? Supaya kita sadar bahwasannya sesembahan ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan darinya, dari metode yang Allah tempuh atau yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita dalam Al-Quran, al-istidlal ala wujubi ibadatih subhanahu biinfiradih bisifatil kamal wa intifa'i dhalika an alihatil musyrikin. Terkadang Allah menyuruh kita beribadah dengan cara Allah memberikan kepada kita petunjuk ala wujubi ibadatih, bahwasannya wajib menyembah Allah Subhanahu hanya semata bisifatil kamal, dengan cara Allah menyebutkan sifat-sifat Allah yang mulia. Wantifa, di sisi lain Allah meniadakan atau Allah menolak ada dari makhluk yang memiliki sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mau menegaskan Allah memiliki beberapa sifat yang gak mungkin makhluk punya. Kalau kalian tahu yang punya sifat ini hanya Allah, maka sembah Allah saja, jangan sembah selain Allah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-65. Allah berfirman, "Fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya." Kata Allah, fa'budhu, sembah Allah, wastabir, dan sabar. Wastabir itu sabar yang terus diusahakan. Wastabir li'ibadati, dalam menyembah Allah. Jadi bukan sekali nyembahnya, karena hidup panjang, mungkin ada kala kita lalai. Manusia, kita diperintahkan sholat sehari 5 waktu. Ada kala kita semangat ketika bulan Ramadan, semangat. Hilang bulan Ramadan, menurun. Kata Allah, wastabir, sabar. Wa'budullah, sembah Allah, sabar, butuh sabar. Melawan diri, melawan. Subhanallah, manusia ketika Allah bilang suruh sabar dalam menyembah, karena ternyata menyembah ini luar biasa, tantangannya berat. Semakin panjang umur seseorang di dunia, semakin berat ujian dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena gelap, dunia ini hijau. Subhanallah, syahwatnya tinggi, keinginannya dia besar. Syahwat ini bukan soal lawan jenis, bukan. Keinginan-keinginan, ingin kekuasaan, ingin kedudukan, ingin harta, ingin punya kepemilikan, ingin punya harta, ingin punya rumah, ingin punya jabatan, ingin dipandang orang, ingin punya kendaraan yang baik, ingin punya pekerjaan yang layak. Ini ham, ini kemauan kita. Apa yang kita mau? Terkadang ini melalaikan kita. Dunia ini hijau. Ketika seorang keluar dari masjid, melihat dunia luar biasa, terkadang dia dilalaikan bukan oleh syahwatnya, bukan keinginannya. Terkadang oleh masyakil, oleh apa? Permasalahan. Mungkin subhanallah gak banyak mau orang ini, tapi subhanallah ketika selesai sholat, pulang ke rumahnya, pulang ke tempat kerjanya, pulang ke lingkungannya, yulaqi, dia ketemu masalah, ketemu banyak masalah, punya problem, punya kesulitan, punya hal yang dipikirkan. Terkadang menyita dia dari mengingat bahwasanya tujuan dia diciptakan apa? Ibadah. Terkadang apa? Masaib. Terkadang nggak ada masalah yang menantang dipikirkan, kena musibah. Subhanallah, berat ibadah ini. Subhanallah, berat. Kalau Allah bilang wastabir, dia pulang mau beribadah, sakit, berat, kena penyakit, diuji dengan sakit, diuji dengan kesehatannya, diuji pandemi. Yang biasa ke masjid, Anda lihat pandemi ini setelah mulai bisa dibuka lagi masjid, jauh. Ada orang yang memang jiwanya terkait sama masjid, subhanallah, setelah pandemi dia balik lagi ke masjid. Ada yang tidak.
Yang tidak kenapa? Diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dapat ujian. Terlepas dari orang kita memilih masjid yang protokol atau enggak protokol, bukan hanya masjid ini, hanya contoh saja. Ini hanya apa? Contoh. Kalau seorang memiliki uzur untuk tidak ke masjid, maka tidak mengapa, enggak masalah. Atau seorang ketika seorang bersedekah, biasa bersedekah waktu rezekinya lapang. Ini kan ibadah sedekah. Subhanallah, pandemi, ekonomi sulit, seret. Padahal sifat orang muslim apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak kala senang dan kala susah. Mungkin orang yang senang berinfak dan masih menjaga ibadahnya berinfak, infaknya enggak sebesar dulu, tapi tetap terus ibadahnya dijalankan. Ternyata berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fa'budhu, sembah Dia, sembah Allah. Wastabir li ibadatihi, dan sabar ketika menyembahnya. Kemudian Allah berhujjah dengan apa? Dengan sifatnya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui, apakah engkau mendapati ada selain Allah yang sama dengan Allah? Ada gak? Kita nggak dapat. Ketika semua pintu tertutup di beberapa masalah kita mendapat masalah, semua subhanallah pintu dunia kita tertutup. Yang tadinya kawan jadi lawan, yang tadinya saudara jadi musuh. Kecuali pintu Allah. Ketika kita merasa ditolong oleh Allah, Allah tanya hal ta'lamu lahu samia, apa engkau mendapatkan, engkau tahu ada yang serupa dengan Allah, serupa dalam sifatnya Rahman. Apakah pernah kita dapat ada dari makhluk Allah yang memiliki kasih sayang sebesar kasih sayang Allah? Fir'aun seburuk-buruknya orang. Kalau ada manusia yang setan, sesetan-setannya orang Fir'aun. Tapi apa Allah katakan tentang Musa sama Harun? Pergi ke Fir'aun wa qula lahu qawlan layyina. Pergi ke Fir'aun, berkata kepada Fir'aun perkataan layyin. Sebelum Allah azab, Allah tetap memberikan kesempatan kepada dia. Padahal Allah tahu Fir'aun enggak bakal tobat. Tapi Allah tunjukkan rahmatnya. Siapa lagi yang lebih rahman daripada Allah? Allah yang ciptakan iblis dan yang kasih rezeki iblis sampai sekarang. Dan Allah enggak terburu-buru. Iblis itu bangkang sama Allah. Allah bilang nanti ada waktunya Allah azab. Cuman rahmatnya Allah tetap dapat. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, telah mendahului rahmatku marahku, murkaku. Enggak ada orang yang kena azab Allah kecuali telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang yang kelima ini apa? Metode Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita beribadah, yaitu dengan cara memberikan kita petunjuk bahwasanya enggak ada yang sama seperti Allah dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dalam metode yang sama yang kelima ini dalam surat Al-A'raf ayat ke-180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Walillah, dan milik Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Fa'budhu atau fad'uhu biha, maka serulah Allah dengannya. Allah suruh kita ibadah dengan kenalan dengan sifatnya. Orang yang faham tentang fikih asmaul husna tahu bahwasannya Allah latif. Apa arti latif? Suka dengan namanya Abdul Latif. Abdul Latif artinya apa? Dipanggilnya Latif. Hah? Lembut. Apa maksudnya Allah Maha lembut? Apa maksudnya lembut? Anda tahu gak? Kita tidak bermisalkan Allah ya. Cuman saya mau kasih gambaran sifat lembut itu atau kata lembut itu. Anda tahu mata Anda? Bola mata ini lembut. Kalau kelilipan debu, seolah-olah ada batu di dalamnya gede. Begitu kita keluarkan ternyata bulu mata atau debu. Lembut.
peka. Allah latif, Allah tahu apa yang di hatinya manusia. Ketika orang kenal nama Allah Al-Latif, subhanallah, dia nggak, ketika berdoa itu senada hatinya dengan otaknya itu senada. Ketika dia keluhkan masalahnya, ya Latif, terkadang dia nggak sebutkan hajatnya dia minta Allah ya Latif, dia suruh nama Allah ya Latif. Terkadang seorang sulit cerita atau sulit ungkapkan apa yang dia mau. Terkadang ada beberapa perkara yang kita mau itu sulit, kita mau ngomongnya gimana, sulit. Menggambarkan apa yang kita mau, sulit. Ketahuilah di antara nama Allah Latif, kalaupun kita tidak gambarkan dengan omongan kita, dengan lisan kita, Allah tahu apa yang di hati kita. Latif, Maha lembut Allah. Peka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu dari amalan-amalan kita yang bahkan kita lupa. Hadis bitaqah, hadis seorang yang Allah ceritakan kepada Rasulullah SAW, ceritakan kepada kita, orang yang bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditampakkan semua dosanya, ditampakkan dalam bentuk sijil. Udah waktu azan? Masih ya? Ditampakkan sama Allah dalam bentuk sijil. Sijil itu buku catatan. Satu buku catatan, sebutkan dalam riwayat, madda basari, sejauh matanya memandang. Kalau anda mandang ke langit, ya sejauh itu deh. Satu buku catatan dihadirkan sama Allah, amalan ini orang digambarkan sama Allah dalam bentuk 99 buku catatan, amalan dosanya doang, bukan amalan baik. Kemudian 99 ini Allah jabarkan satu-satu, gak tahu tuh berapa lama hisabnya. Makanya hisab di padang mahsyar panjang hisab di padang mahsyar. Dalam riwayat apa? Manusia didiamkan 1000 tahun sama Allah sebelum dihisab. Subhanallah, 1000 tahun sebelum dihisab. Panjang hisab satu orang, panjang. Rasulullah kalau doa sama Allah apa? Allahumma hasibni hisaban yasira, permudah hisabnya. Barang siapa yang nuqish, diperpanjang hisabnya, didetailkan sama Allah hisabnya, umumnya udzib, kata Rasulullah, diadab. 99 buku catatan, sejauh mata memandang satu buku catatan. Sampai si hambanya apa? Menyerah di hadapan Allah, dia bilang apa? Sudah, ngaku. Apalagi yang mendusta. Dalam Al-Quran Allah bilang apa? Hari tukallimu aid, tangan bicara ngakuin dosanya, kaki bicara ngakuin dosanya, anggota tubuhnya bersaksi buat dia, keluarganya jadi musuhnya. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Kata Allah SWT, orang yang dekat, punya saudara yang dekat, keluarga yang dekat, kerabat yang dekat, sahabat yang dekat, hari kiamat umumnya semuanya jadi musuhan, kecuali orang yang bersahabat karena Allah. Iya, main jeblos-jeblos kan ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat di juz 29 Allah katakan dalam surat Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', surat apa itu? Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi', Al-Ma'arij. Dalam surat Ma'arij, yawaddu ahaduhum, orang yang dimasukkan, yang Allah takdirkan masuk neraka saat itu, yawaddu, dia berharap hari itu yaftadi, bisa nebus dirinya, karena di depan dia neraka, dia udah lihat amalannya banyak buruk. Kata Allah, kalau seandainya dia bisa nebus, dia berharap, maka dia pasti tebus. Yawaddu ahaduhum yaftadi yawma idzin bi bani, dengan anaknya. Subhanallah, antum kebanyakan apa? Punya anak, di dunia mati-matian cari duit buat anak. Coba tanya berapa persen dari harta yang antum dapatin sekarang yang antum makan sendiri? Dari 100% berapa? Dari dulu nih nyari duit, subhanallah, dulu nyari duit, capek nih nyari duit tiap hari. Yang anda makan buat diri anda nih, yang baju buat anda nih, anda pakai ini buat anda sendiri ini, anda yang nyari duit, dari 100% berapa? Mau dipakai takut, aduh mau dipakai nanti takut anaknya punya hajat, padahal belum ada hajat anaknya. Berapa yang masuk? Paling 5, 10%, 20% paling banyak.
80%-nya mikirin mau ngasih warisan, mau ngasih anak, mau nikahin anaknya, mau rumahin anaknya, mau kasih makan anaknya, mau senangin anaknya. Hari kiamat terbalik. Kata Allah, pas diputusin masuk neraka, berharap salah seorang yang Allah putuskan masuk neraka, yaftadi, bisa nebus dia dari neraka, bibani, dengan semua anaknya, wa sahibatihi wa akhi, gak kurang, dan istri serta saudaranya, gak kurang. Kalau punya lebih, kata Allah, wa fasilatihi allati tu'wih, dan keluarga atau orang-orang yang dulu ngelindungin dia di dunia, wa fasilatihi allati tu'wih, gak kurang, wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalau dia punya seluruh makhluk yang ada di bumi, dia bilang, ya Allah tukeran, nih semuanya nih yang ada di bumi jeblosin ke dalam neraka, selamatin anak. Ketika seorang apa? Dihisab sama Allah, hadis bitaqah, diperlihatkan hisabnya banyak, dosanya banyak, nyerah dia. Lihat maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah. Allah tanya, engkau punya amalan? Dia bilang, enggak punya ya Allah. Apa amalan? Udah lihat 99 dosa, 99 kitab, sijil, catatan dosa sejauh mata memandang, satu kitab. Kata Allah, punya, la tuzlamun al-yawm, la tuzlamu syai'a. Kata Allah, engkau enggak dizalimin di hari. Dia pikir amalannya apa? Dia sendiri lupa. Dia bersyahadat an la ilaha illallah, dan syahadat ini mungkin dia syahadat sebelum meninggal, atau dia bersyahadat la ilaha illallah dan tidak punya amalan syirik yang membatalkan syahadatnya. Mungkin punya dosa, tapi amalan syirik dia ada, gak pernah tawakal kepada selain Allah. Mungkin punya dosa, dia berzina, dia minum khamr dan lain sebagainya, tapi tawakal kepada selain Allah enggak, rasa harap kepada selain Allah enggak, bergantung jiwanya betul-betul pada Allah. Dan tidak ada amalan yang membuat dia berkufur. Lalu orang ini nanya kepada, ya Allah, apa engkau meledekku ya Allah? Ini amalan kalimat la ilaha illallah timbang 99 catatan dosanya, yang satu dosa sejauh mata memandang, apa manfaatnya? Ketika ditimbang, rajahat bihinna la ilaha illallah, lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kata ulama, ini salah satu contoh orang yang bertauhid yang diampuni dosanya. Salah satu contoh keutamaan tauhid. Terkadang tauhid ini makna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya itu la ilaha illallah, di atas tauhid, dan tidak ada amalan yang membatalkan tauhidnya, dakhalal jannah. Karena tauhid ini menggugurkan semua dosa. Tauhid menggugurkan semua dosa. Itu dari salah satu contoh apa? Nama Allah. Ketika seorang kenal nama Allah. Sudah waktu azan. Silakan azan dulu. Jadi apa? Itu cara yang kelima yang Allah tegaskan kepada hambanya, untuk hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sebut tadi apa? Maka ketika bicara kelima ini Allah sudah singgung kita, maka tidak boleh ada ibadah yang kita berikan kepada selain Allah. Poin di antara yang harus kita tekankan, fahami makna ibadah itu tidak sempit. Ini poinnya. Terkadang kita sudah sholat lillah, zakat lillah, tapi ada beberapa amalan yang kita berbuat syirik kepada Allah. Ibadah ini luas. Ibadah ini apa? Luas. Tentu sesuai dengan dalil Al-Quran, bukan dengan yang kita karang. Di antara ibadah apa? Mencari nafkah itu ibadah. Maka niatkan lillah. Bukankah kita kalau mencari nafkah yang haram dapat dosa? Kan dapat dosa. Makan riba dapat dosa. Dapat dosa. Maka cari nafkah yang halal dapat pahala. Cari nafkah yang halal dapat pahala. Bersusah-susahnya Anda dalam mencari nafkah, kalau lillah, kalau didasari karena Anda merasa ini ibadah, ketika Anda mencari nafkah, mencari uang, mencari rezeki, Anda memilih mana yang halal dan mana yang haram, maka ini ibadah. Mendidik keluarga, ibadah. Mendidik anak, ibadah. Maka ibadah ini jangan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang mendidik anak saking sayangnya sama anaknya, na'udzubillah, berlebihan. Ditempuh semua jalan
yang dia pikir itu mencurahkan kasih sayangnya sama anaknya, padahal melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan anaknya belanjaan dan lain sebagainya yang Allah haramkan. Padahal mendidik anak ini ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan hanya diberikan kepada Allah. Wa minha, yang terakhir yang terakhir yang bisa kita bahas di hari ini, dari metode Al-Quran, metode Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam memerintahkan atau menjelaskan ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah, ta'jizuhu li alihatil musyrikin. Allah terkadang menjelaskan bagaimana lemahnya sesembahannya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 191 dan 192. Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan ma la yakhluqu syai'an, apa yang tidak menciptakan sesuatu, menyekutukan Allah dengan dengan orang saleh. Terkadang datang ke kuburan orang saleh sudah meninggal, tapi mintanya sama orang saleh, minta turunkan hujan, minta rezeki, minta punya anak dan lain sebagainya. Kata Allah, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a, apakah mereka berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa? Wa hum yukhlaqun, sedangkan yang mereka sembah, yang mereka minta itu diciptain sama Allah. Ada orang berbondong-bondong datang ke kuburan orang saleh, minta supaya kaya, minta supaya masalahnya dihindari dari musibah dan sebagainya. Kata Allah, ini yang mereka berbondong-bondong datang minta ke mayit yang sudah meninggal, mereka Allah yang menciptakan. Kenapa nggak minta kepada Allah? Kenapa nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di ayat yang kedua, ayat selanjutnya Allah berfirman, wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Wala yastati'una lahum nasra, dan tidak pula mereka sanggup untuk menolong, lahum nasra wala anfusahum yansurun, dan tidak juga mereka bisa nolong diri mereka. Yang disembah ini, yang diminta, la bisa dinolong wala nolong dirinya. Keselamatan mereka yang disembah di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala firman, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Qul, katakan wahai Muhammad, ud'ul ladzi za'amtum, sembah sana, kata Allah, yang kalian za'amtum, yang kalian aku-akui, min dunihi, dari selain Allah sebagai sesembahan, fala yamlikuna kashfad durr, kata Allah, mereka enggak bisa mengangkat madarat, musibah, kesusahan, kesulitan yang Allah takdirkan, ankum, dari diri kalian, wala tahwila, ataupun membelokkannya. Enggak bisa, enggak mampu sama sekali. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, ya ayuhan nas, di dalam surat ayat ini, dalam surat Al-Hajj ayat ke-37 Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, duriba mathal, Allah menjadikan permisalan, fastami'u lahu, dengarkan, kata Allah, fastami'u, dengarkan permisalan ini, dengarkan baik-baik, kata Allah, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang engkau seru selain Allah ketika punya musibah. Kita kadang-kadang mesti cek tuh hati kita, harapan kita lebih besar ke Allah apa ke makhluk? Yang kita ingat pertama siapa? Allah apa makhluk? Terkadang orang ingat orang lain, harusnya apa? Yang pertama kali diingat Allah. Kata Allah, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang engkau seru selain Allah, la yakhluqu dzubaba, enggak mampu dan tidak akan mampu untuk menciptakan lalat, kata Allah, walau ijtama'ulah, walaupun semuanya mereka berkumpul buat ciptain lalat, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lalat binatang yang orang enggak demen, bawa penyakit.
Subhanallah, binatang yang orang nggak demen, nggak ada orang mau makanannya dilalatin. Kata Allah, nih lalat yang dia nggak demen, dia nggak mampu ciptain. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini enggak, ternyata ayat selanjutnya permisalannya lebih hebat lagi. Wa iyaslubuhumudz dzubab syai'a la yastanqidhuhu minhu. Subhanallah. Kata Allah, kalaupun tadi nyiptain nggak mampu, kalaupun Allah takdirkan lalat ini mengambil sesuatu dari mereka, dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini, diambil sedikit, entah diambil wewangiannya, atau diambil makanannya, atau diambil apa, atau diberikan penyakit. Wa iyaslubuhumudz dzubab, ketika lalat ini mengambil sesuatu dari mereka, la yastanqidhu minhu, mereka nggak bisa menolongnya, nggak bisa nolak sama sekali. Jangankan nyiptain lalat, mengamankan sesuatu yang diambil oleh lalat nggak mampu dia. Kata Allah, dha'fa at-talib wal matlub, sungguh lemah, kata Allah, dha'fa, lemah, at-talib, yang mintanya lemah, yang dimintanya pun lemah. Subhanallah, permisalan luar biasa. Dan itu subhanallah betul. Kita lihat bahkan sekarang apa yang lebih kecil daripada lalat, virus. Subhanallah, orang diambil kesehatannya oleh virus. Wala satu sampai sekarang apa? Yang bisa apa? Lawan virusnya. Yang ditakdirkan Allah meninggal karena virus. Jadi kata apa? Dha'fa at-talib wal matlub. Lemah yang minta dan lemah yang diminta. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa cara di dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan wajib ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak beberapa cara lagi, cuma itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Mungkin ini yang bisa kita bacakan atau kita bisa pelajari sama-sama. Mudah-mudahan manfaat. Selebihnya saya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.